Dari semua itu tentu membutuhkan dana. Itu yang satu. Nah itu gimana Pak? Nyari sponsornya gimana? Iya. Khawatir nggak dari federasi adanya salary cap membuat Indonesia nggak bisa datangin pemain asing yang grade A? Agak kasarannya kita swadaya lah. Ketum sama pengurus, kau punya duit berapa? Gitu dulu. Oh iya. Pemirsa, masih di podcast Si Jago Volley bersama saya Reza Pradita, Rama Sugiarto, dan juga masih bersama dengan Ketua Umum PP PBVSI, Ya. Bapak Imam Sudjarwo. Kita akan lanjut ngobrolin, udah seru tentunya episode pertama. Ya, episode pertama kita udah banyak yang dibahas ya. Jadi Banyak yang mengenai spill timnas, betul, lalu juga di Proliga, terus juga beberapa yang masuk di sosial media, semuanya udah dijawab sama Pak Imam ya. Sekarang kita udah ada di episode kedua nih Pak Imam. Kan di episode pertama sempat juga di spill mengenai Pendanaan mungkin ya? pendanaan dari PBVSI, karena informasinya memang cuma acara-acara multi event ya pada akhirnya mendapatkan tambahan dana dari Kemenpora. Tapi selebihnya kalau acara seperti FEC Challenge Cup, Nations Cup lah kalau sekarang ya, terus Championship, termasuk juga si Felix, semuanya dana pribadi. Nah ini kalau PBVSI gimana sih cara untuk bisa mendanai timnas Indonesia sekaligus juga menggelar kompetisi baik Livoli ataupun juga Proliga? Ya, baik. Saya ingin cerita dulu kompetisi yang ada di PBVSI ya. Oke. Kompetisi yang sifatnya nasional maupun internasional ya, yang sudah diselenggarakan saat ini. Kalau kita lihat match-nya itu 1 tahun bisa lebih 500 match nih kalau kita coba hitung. Luar biasa kan. Banyak. Banyak banget. Sampai pusing mungkin ya. Kemudian kita coba yang pertama. Saya ingin sampaikan bahwa prestasi tidak mungkin terjadi manakala tidak dilakukan ada kompetisi-kompetisi. Kompetisi adalah bagian dari upaya pembinaan prestasi dari perbal-balayan di tanah air ini. Ya. Kompetisi apa saja yang sudah kita lakukan adalah Divisi 1. Yang diikuti oleh klub-klub yang ada di tanah air. Tapi kita batasin Divisi 1 karena kemampuan kita ini maksimum hanya 34 klub. Jadi kita batasin lah. 2 dan itu. Putra putri itu kita laksanakan setiap tahun. Setelah itu pembinaan prestasi berikutnya adalah divisi utama. Divisi utama kalau tadinya 8, tahun ini sudah 12 gitu kan. Nah, yang juara 1 sampai juara 4 di divisi 1 naik kasta dia. Promosi ya. Naik kasta itu promosi ke divisi utama. 4. Kemudian yang terdegradasi dari divisi utama 4 terbawah dia comeback, dia divisi 1 balik ngulang lagi, dia sekolahnya diturunin lagi, sekolah lagi biar juga Degradasi ya. Degradasi. Dia. Jadi ada 12 tuh kan. Itu divisi 1, divisi utama. Itu tidak cukup. Kita harus melakukan kompetisi kelompok umur. Kelompok umur U16, U17, U18, 19, maksimum sampai dengan U21. Kenapa gitu kita lakukan? Karena ada juga event-event internasional yang bersifat kelompok umur kita lakukan. Lalu yang sebagai gongnya, yang setengah profesional adalah Proliga. Yang ini yang dapat perhatian sampai tidak hanya di Indonesia, sampai juga Presiden FIVB datang ke Indonesia, ya Jogja kan? waktu itu, Nah, Jogja sama deputinya diajak semua datang ke Padepokan Bola Voli Sentul, terus nonton ke Jogja. Itu hanya gara-gara dia melihat di itu media online, medan itu dia melihat ternyata luar biasa. Dia penontonnya luar biasa, dia sampai kagumnya luar biasa. Masuk sini terkagum-kagum lagi, loh kok punya ini. Kita itu di dunia hanya ada 3 yang dan ini yang terbaik di dunia ini. Di Sentul. Development Center. Training Center khusus volley. Volley Development Center yang Development Center dia terbaik ini di dunia. Di negara itu hanya ada 3. Dia luar biasa. Terkesan. Ini adalah upaya pembinaan kita.
Ya. Kemudian kalau event internasional itu yang sudah tentu terprogram di PBPSI itu ada Civic. Kemudian ada EVC Nation Cup. Kemudian ada EVC Champion Cup. Kemudian ada kelompok umur dan juga ada event-event lain. Dari semua itu tentu membutuhkan dana. Itu yang satu. Nah itu gimana Pak? Nyari sponsornya gimana? Ya, dana besar gitu kan? Ya. Belum multi event loh, kita ini belum berbicara multi event ya. Multi event itu SEA Games, Asian Games, Olimpiade kan? Termasuk Youth Games yang nanti kemarin. Youth Games. Nah, itu perlu dana yang besar. Tapi dengan kondisi yang ekonomi yang belum menguntungkan saat ini, apakah PBPSI harus lepas tangan gitu? Kan nggak mungkin. Kalau PBPSI lepas tangan, maka kompetisi-kompetisi itu tidak jalan itu. Tidak jalan karena selama ini ingin saya sampaikan yang didukung oleh pemerintah Kemenpora itu hanya yang multi event. Ya, multi event. Bahkan event-event internasional Piala Dunia aja kita jalan sendiri kan. Kecuali terima kasih kemarin waktu event Piala Dunia U21 di Surabaya kita disupport pemerintah melalui Kemenpora penyelenggaraannya gitu kan. Tapi penyiapan yang lain tetap kita. Nah, federasi bagaimana? Kita harus berusaha. Berusaha bagaimana supaya ini bisa jalan karena olahraga ini kan harus kita perjuangkan bersama gitu. Dan tidak mudah. Tapi pasti ada jalan gitu kan. Ada jalan. Nah, awalnya kita apa bisa ini kan? Saya pertama jabat sebagai ketum itu kesulitan. Kesulitan. Berarti pertama tuh tahun 2015. 2015. Kan saya udah 3 periode. Tahun pertama kita kesulitan sampai kita mendatangkan juga EVC Challenge Cup di Gresik, kita juara 4 itu kita luar biasa juga. EVC Championship ya Pak ya? Di Gresik itu kan kita usaha pokoknya swadaya sendiri kita sulit. Nah, ya saya katakan agak kasarannya kita swadaya lah. Ketum sama pengurus kau punya duit berapa? Gitu dulu. Oh iya. Iya, ketum ini punya uang berapa nih? Nah, dulu sekjennya belum Pak Eser kan yang ketiga ini aja, yang kepengurusan saya ketiga baru Pak Eser. Terus ini, pengurus saya yang berapa? Sekian, nggak usah banyak-banyak berapa ini lain sampai segitu. Semua. Swadaya ini kalau bahasa sekarang patungan. Okay. Tapi kalau gitu ketum yang paling banyak dong, ya pasti. Enggak, ini serius, kita ini ke perjalanan kita harus sampaikan ya. Tapi Tuhan kan maha adil ya kan, maha kuasa. MTech Group support kita. Ini angin segar nih dari MTech Group nih. Melalui Mochi. Dalam hak siar ya. Terus melalui video.com Mochi itu bantu kita. Awalnya di Proliga. 2022. Ini bukan berarti saya di sana loh, bukan KKN, bukan. Karena ini semua BOD, semua BOC support ini. Ya kita besarin. Kita besarin nih, volley kita besarin. Ya. Kita nggak usah nyebut siapa lah, MTech lah pokoknya yang nggak persen. Tadinya awalnya Proliga. Proligato. Proligato. Oh jadi volley belum, kejurnas juga belum, timnas juga belum. Terus tertarik ke belakangnya. Udah nyobain sekali ketagihan Pak. Ya sudah ya kan. Ini Pak David bilang kan itu yang ini kompetisi live volley, oke live volley ya itu live volley. Kemudian live volley itu event-event internasional, event nasional. Nah itulah kita tertolong sangat besar sekali. Kalau nggak ada itu saya agak sulit. Agak sulit saya buka juga. Ada yang dari nyeponsori kita Molten kan bola, Mikasa bola. Uang pun nggak terlalu besar lah. Tapi kita terima kasih juga. Tapi sponsor yang paling besar adalah dari Mochi Video yang merupakan entitas dari MTech Group. Entitas dari MTech Media. STM sekarang namanya MTech Media. Dan itu yang support kita. Ya, tapi win-win solution kan. Support kita, tapi right-nya kan ada di Mochi
video. Ya itu win-win solution ya kan. Begitu. Nah ini tapi menarik Pak sebetulnya kan mengenai hak siar Pak. Kan 2022 Moji baru awal di Proliga, tapi kan sebelumnya udah pernah Pak? Pernah. Ya kan di grup yang lain itu juga di TV Kebon Jeruk ya itu kan pernah. Di TV Pulau Gadung nah, juga pernah Pak ya. Iya. Tapi kenapa justru bedanya apa Pak impact-nya ketika hak siar diambil Moji? Apa secara value beda atau secara mungkin kaitan bisnisnya juga beda Pak? Waktu itu saya belum take over saya. Oh belum ke Pak Imam ya? Ya udah zaman saya ada sebagian tapi saya belum take over. Setelah itu kami mengalami ini perlu ada suatu perubahan. Ada perubahan yang drastis karena kita bawa misi kita ini dah olahraga bola voli itu kita bawa ke industri. Tanpa dibawa ke industri maka bola voli akan ketinggalan. Industri kalau kita berbicara industri itu juga melalui media, melalui teknologi, sehingga pelan-pelan teknologi kan saling lengkapi. Ada video challenge, ada e-board, ada yang lain semua pelatih-pelatih itu sudah pakai alat teknologi semua kita. Semua. Nah, kita bawa ke situ. Itu merupakan memerlukan effort yang sangat besar. Betul. Butuh usaha loh. Usaha ini. Usaha cuan. Usaha cuan kan. Nah, Tuhan kembali lagi akhirnya memberikan itu. Kita dapat masuk ke MTek. Oleh sebab itu ini luar biasa banget. Kalau dulu memang ada zamannya saya, tapi saya merasa itu perlu kita reform. Sehingga hasil reform itu sekarang ini, nah kalau di daerah sekarang hanya dua, sepak bola sama, ini mohon maaf nih, sepak bola sama voli. Voli di mana? Moji lagi, Rama lagi, Situ Reza lagi kan. Nah, jadi gitu, kalau ke daerah lebih terkenal hostnya daripada ketumnya. Nah itu kan. Nah itu kan. Jadi ini oleh sebab itu tentu peran serta dari media khususnya di Moji, kemudian video, itu kemudian dari grup MTek, tidak hanya dari sekedar dia support dana, tapi yang luar biasa dia juga mempublish bagaimana masyarakat itu menjadi kenal voli, ya kan? Tidak hanya menjadi kenal voli, tapi berduyun-duyun ingin latihan voli. Sampai kita akademi kita buka di beberapa tempat. Tapi berarti Pak Imam kan ngerasa nih Pak, sebelum gabung sama MTek dan juga sudah MTek megang voli nih Pak. Nah ini perbedaannya yang paling terasa apa sih Pak? Misalnya kan kalau dulu 2015 ke 2021 mungkin dengan sekarang 2022 ke 2025. Apakah memang benar-benar sekarang voli itu karena disiarin kan kayak tadi kata Pak Imam 500 pertandingan itu setahun mungkin hampir disiarin semua. Ini yang impactnya paling kerasa buat PBVS itu apa Pak? Satu, jujur berjalan dengan lancar. Nah, walaupun ada hambatan terjal sekarang udah begini. Dalam artian apa nih Pak? Anggaran. Oh anggaran. Saya pikir kompetisinya anggarannya lancar. Kompetisinya bisa jalan kan? Artinya ketum dan pengurus itu tinggal nambah dikit-dikit aja gitu kan. Itu udah biasa lah gitu. Kalau kita megang sesuatu organisasi ya mesti harus begitu kan. Tidak gratis kita kan begitu kan. Kita harus usahain. Satu. Kemudian yang kedua, yang sangat signifikan adalah bola voli dikenal sampai di pelosok tanah air. Tidak hanya di Indonesia loh, bahkan di luar negeri, di Brunei, di Singapura, di Malaysia, Filipina, itu appreciate kepada kita bola voli. Itu bukan ini, sampai nanti saya katakan juga Presiden FIPP appreciate terhadap kita perkembangan bola voli. Kalau sebelum saya bukan membesarkan saya sendiri, sebelum tahun 2025 enggak seperti itu. Sebelum ke 2015 belum seperti ini. Belum seperti ini. Kemudian yang membanggakan lagi, kita berani juga melakukan Piala Dunia U21 sepanjang sejarah pertama kali di Indonesia. Dengan 24 negara. Itu luar biasa. Jadi banyak sekali lah. Artinya win-win solution, sehingga dengan demikian PBVSI harus berusaha bagaimana kita bisa menampilkan event-event yang menarik. Baik itu kompetisi yang sifatnya nasional maupun internasional, tugasnya dari
PBPSI itu bisa tertarik, orang tertarik. Nah, kan saling win-win solution kan? Betul. Nah, kan? Sekarang kalau ngomongin kompetisi nih, Pak. Iya, Wah, episode sebelumnya udah Pro Liga. Iya. Sekarang kita ngomongin kompetisinya Livoli. Iya. Katanya ada perubahan nih untuk Livoli divisi utama, divisi 1. Iya. Apa benar, Pak Imam? Iya, insya Allah kita akan rubah formatnya. Nah, ini kayak gimana jadi? Formatnya begini, divisi 1 itu nanti akan kita mulai per rayon. Rayon tuh per daerah ya? Per daerah Kalimantan. Oke. Rayon Kalimantan, rayon Sumatera. Sulawesi, Oke. rayon Sumatera, rayon Maluku, Oke. Papua. Dia bertanding dulu, klub-klub yang ada di rayon itu nanti kita ambil maksimum 2 Per rayon. per rayon. Oke. Bisa 1, bisa 2, nanti main di divisi 1 tingkat pusat. Kita ambil nanti cuma 8 loh dari rayon-rayon itu. Total itu cuma 8. Oke. 8, ya kan? Kemudian nanti yang terdegradasi dari divisi utama yang 12 ini yang sekarang lagi bertanding, 4 dia turun. Yang 4 itu turun ke divisi 1. Nah, kita rubah lagi yang divisi 1 untuk tahun yang akan datang itu divisi utama tahun yang akan datang nanti ada pemain asing 1. Oke. Dengan catatan Livoli ada pemain asing, Pak? ada divisi utama. Bukan divisi 1 loh, divisi utama Divisi ada pemain utama. asing 1. Oke. Masing klub. Nanti ada 12 klub kan? Itu ada 12 pemain asing. Dengan catatan pemain asingnya hanya boleh dari Asia Tenggara. Oke. Ya kan banyak itu yang bagus tuh. Iya. Nah, Asia Tenggara. Itu Asia Tenggara. Nanti pemain-pemain Asia Tenggara itu yang diinikan adalah di asistensinya dari PBPSI. Dia yang merekrut. Contoh saja tim A dia butuh apa? Setter. Nah, kita udah audiensi dengan mereka, udah audiensi dengan kita setternya. Lu pilih. Contoh, kita punya listnya dari PBVSI. Listnya dari kita, lu pilih. Gitu. Oh, jadi tim tinggal ajuin dia butuh posisi apa? Makanya nggak boleh ini, dia nggak boleh, makanya 1. Perlu setter, perlu spiker, bola EB, mana kita yang perlu? Kita sudah ada di sini listnya, lu pilih mana. Oh, nanti PBVSI yang kasih referensi ini nama-namanya. Iya. Oke. Dia tinggal pilih. Nanti kita sedang pikirkan pemain asingnya kita subsidi berapa kemampuan kita, PBBSI yang nggak subsidi. Untuk divisi utama ini, Pak? Iya. Oke. Itu mulai Jadi tahun biar kapan, semua Pak? Tahun depan. Biar Divisi semuanya tahun bisa depan. ya. Iya, tahun depan. Biar semuanya bisa pakai pemain asing itu. Pemain asing, kalau nggak dia kan kasihan. Ini formatnya menjadi bagus dan nanti menjadi tertarik, daya tariknya luar biasa. Tapi apa ini nggak bertabrakan, Pak, dengan Pro Liga yang sudah identik pakai pemain asing, Livoli identik dengan 100% lokal, Pak? Enggak, mereka kan pemain asingnya boleh milih dari mana saja. 2 ya? 2. Tapi Pro kali ini kan Liga. cuma Asia Tenggara. Asia Tenggara, dan ini kita udah bicarakan di tingkat voli Asia Tenggara, kita udah bicarakan. Oke. Udah bicarakan di ini apa SAFA ya? federasi di SAFA udah kita bicarakan. Di tingkat Asia Tenggara, kita tinggal pilih mana gitu. Tapi secara format sama, Pak, divisi utama. Selain divisi adanya utama begini, nanti kan 1 kan. Terus nanti kita agak panjang. Tadi saya katakan waktunya durasinya sampai 3 bulan. divisi utama. Iya. Oke. Jadi 12 besar, 8 besar. Jadi ada 8 besar loh. 12 besar ini maksudnya kalau di voli tahun ini kan dibagi 2, Pak. Iya, 6-6. Kalau nanti tahun depan Iya, tetap 6-6. 6-6. Oke. Oh, 6 tapi nanti masuk 8 besar dulu. Masuk 8 besar diambil 4-4. Oh, 4-4 dari masuk gede berarti Terdegradasi ya. Terdegradasi udah 4 tuh udah nggak Ya, boleh. degradasi turun, tapi yang 4-4 ini masih ketemu main lagi. Oke. Itu waktunya udah dipanjang. Oke, jadi 12, 66, 4 teratas naik ya. ke stage berikutnya, 2 langsung otomatis degradasi ke divisi 1. Lalu dari 8 ini, Pak, 4 ada 4 besar. Oh, naik lagi jadi 4 besar. 4 besar, setelah itu grand final. Waktunya panjang. Tadi 8 itu di atas kan dia masih tetap di divisi utama, yang 4 udah turun. Nah,
Begitu. Oke, jadi secara kompetisi juga bisa lebih panjang ya selama 3 bulan. Ya. Tapi yang jadi concern Pak biasanya untuk tim-tim peserta di Live Volley itu adalah masalah dana Pak. Mereka biasanya agak kesulitan. Apalagi kan kalau kita bandingkan tahun ini mereka agak lebih singkat kan dibandingkan rencana di Live Volley tahun depan. Nah ini gimana PBVSI untuk kita bisa atur tempatnya tidak terlalu berpindah-pindah. Oke. Kosnya tidak terlalu besar. Artinya tidak pindah tempat sana, pindah sana. Kita coba atur mana yang lebih menguntungkan bagi para klub-klub. Kan begitu. Dan kalau ini tidak, kita udah hitung tidak terlalu besar. Karena kita udah hitung. Terlalu besar. Nah kemudian nanti musimnya kita ganti. Musim bermainnya. Bulannya Pak. Bulannya. Jadi gimana Pak? Jadi maksudnya Pak? Nah untuk yang divisi utama, itu mainnya di Januari sampai April. Tukeran Iya. sama Proliga. Iya. Oke. Terus kalau Proliganya? Proliganya mulai Proliga kan mulai dari September sampai dengan Desember. Alasannya tapi apa tuh Pak? Kira-kira ditukar antara divisi utama sama Proliga Pak? Satu alasan karena puasa. Kan puasa. Kemudian yang kedua, September sampai dengan Desember itu musimnya negara-negara melakukan liga. Betul, awal kompetisi ya. Awal kompetisi liga. Jadi tidak ada pemain-pemain hebat itu nanti main di negaranya sendiri-sendiri. Ya, jadi pilihannya memang jadi lebih terbatas sebenarnya Pak ya? Iya. Untuk pemain asingnya ya? Iya, tapi kan sehingga kita bukan membatasi yang nomor 1, tapi nomor 1 dengan adanya salary cap kan nggak nyampe. Dia main di negara-negaranya. Oke. Ya, oke kan? Nah, jadi ini ada beberapa pembaharuan dari format kompetisi bahkan sampai dengan jadwal dari Live Volley. Tadi sudah dijelaskan Live Volley divisi utama akan ada 1 pemain asing, akan dimulai di tahun mendatang. Dan mungkin ini akan coba disosialisasikan juga ya untuk tim-tim peserta. Berarti mulainya 2027 ya Pak? Mulainya tahun 2027, tahun 2026 nanti kan ini kan sudah masih tetap ada divisi satunya. Ya Desember ya. Proliga kan masih ada Januari kan. Nah gitu. Kemudian nanti tadi saya tambahkan untuk divisi 1 tetap main di bulan Desember, 1 bulan. Sebelum divisi utama. Sebelum divisi utama ya. Itu kan yang dari rayon-rayon tadi itu yang kita ambil. Per daerah itu ya. Iya. Nah tadi belum dilanjutkan itu Pak. Apa? Jadi kalau divisi utama kan kita udah tahu formatnya itu tadi yang seperti dijelaskan Pak Imam. Tapi divisi 1, nah dari rayon-rayon ini gimana? Jadi divisi 1, jadi timnya 8 plus 4 cuma 12 juga? Iya, 12. Dan format kompetisinya apakah mirip sama kayak yang divisi utama Pak? Iya mirip. Oke. Mirip. Oke. Jadi nanti dari 12, kemudian kita 8, 4, 2. Oke, berarti sama ya Pak? Secara format ya? Iya, format. Tapi cuman bikin timnya ini lebih kompetitif kita bikin ya? 1 bulan. Untuk divisi 1 ya? 1 bulan. Harinya tinggal ngatur aja nanti per hari berapa. Karena biasanya kan kalau divisi 1 tuh seminggu ya atau 8 hari lah. Itu nggak mungkin. Kita bikin maksimum 1 bulan. Oke, jadi mungkin untuk yang belum tahu ya divisi 1 ini biasanya memang perwakilan langsung dari provinsi ya. Jadi kalau selama ini biasa dari Kejurda, Kejurprov maksimal 2 tim dikirimkan langsung ke divisi 1. Tapi kalau sekarang bukan hanya di provinsi ya Pak, tapi ditandingkannya di per rayon tadi ya. Per rayon ya, per rayon. Supaya lebih ini artinya kita ingin menghidupkan pengurusan di provinsi. Jadi dia supaya ada event-event yang terkait dengan pengurus pusat. Dia dikasih kerjaan nanti pindah tempat tuh. Ini kalau yang pertama nanti kalau di Sumatera dilaksanakan di Medan. Tahun berikutnya mungkin dilaksanakan di Jambi atau Palembang gitu. Dari sepihak dia ada itu. Jadi dia bisa mampu menyelenggarakan event-event itu. Oke, dan nanti supaya ada efisiensi kan akan diselenggarakan di satu tempat Pak ya? Iya. Nah ini juga ada satu mungkin masukan juga dari Volleymania dan di seluruh Indonesia. Ini mengenai pemilihan venue juga Pak dalam satu kompetisi. Karena di era sekarang kan kita juga punya banyak venue baru. Indonesia Arena kita juga pernah pakai di final Proliga. Ada Manahan juga yang terbaru di Manahan Solo. Tapi di beberapa momen kita banyak menggunakan event di kota Yogyakarta. Nah, apa yang menjadi pertimbangan dari PBVSI untuk tidak memilih seperti venue-venue yang saat ini sekarang ada kan, Manahan atau Indonesia Arena, dan lebih banyak memfokuskan untuk bisa menggelar laga-laga penting, laga-laga final itu di kota Yogyakarta, Pak? Ya, gini, yang pertama kembali lagi ke cost ya.
Semua balik lagi ke sini. Kembali lagi ke cuan kan? Coba kita bayangkan untuk kita menggunakan Indonesia Arena berapa? Kalau kita menggunakan di Jogja, di Lampung Rogo berapa? Kita kadang-kadang kosnya nggak cukup gitu loh. Ya kalau kita menjagakan tiket, iya kalau dapat gitu. Satu, itu kita coba secara kos berbeda ya. Kos berbeda. Kedua, antusias penonton Jogja paling luar biasa. Kalau kita di Jogja itu yang nonton bukan orang Jogja aja loh. Orang Kebumen, orang Purwokerto, orang Magelang, orang Solo gitu kan. Tapi bukan berarti kita di tempat lain enggak loh. Solo juga kita pakai. Dan kita di daerah juga kita pakai gitu kan. Dan Solo juga ini sekarang sudah karena ada yang gor baru. Nanti kita akan juga beralih ke sana gitulah. Nah artinya yang berikutnya adalah sebuah pemerataan. Nah, pemerataan di kota-kota kecil. Kota kecil. Tapi ke depan itu nanti kita sudah ada sebuah pemikiran. Kita tidak terlalu banyak pergeseran. Pergeseran tempat ini. Kenapa? Supaya nanti klub itu tidak terlalu berat untuk kos. Sana kemari kan. Kemudian gitu ya. Juga dari Mochi juga tidak banyak kos. Kesana kemari. Tapi kita pikirin semua lah itu kita ke depan. Jadi kita itu setiap tahun after Proliga, after Livoli Divisi 1, tapi kita selalu evaluasi. Evaluasi bagaimana ke depan lebih efektif, efisien, tapi mampu bisa mempublish dengan bagus, penontonnya tambah gitu kan. Ya, itu supaya kita ke depan seperti itu. Jadi itu kenapa kita menggunakan Indonesia Arena? Mudah-mudahan nanti ada sponsori lebih besar gitu. Tapi mungkin lagi ya. Mungkin ini juga Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak alurnya. Bagaimana satu kota atau satu gor ini bisa jadi tuan rumah Pak? Apakah dari PBVSI-nya yang muter mencari atau mungkin dari Pemprovnya yang menawarkan ke PBVSI Pak? Ada yang minta. Oh mereka request. Ada yang dari Pemprov minta, ada. Kemudian juga ada yang dari pemerintah daerah yang minta. Kemudian juga ada kita yang nyari. Tapi keputusannya tetap ada di pengurus pusat. Ada di mana-mana. Okay. Ya. Jadi akan beda satu case sama case lain bisa beda Pak ya? Beda-beda. Jadi ada yang kotanya memang request atau dari PBVSI yang memang mau di kota tersebut ya? Iya. Contohnya sekarang aja di Divisi Utama kan? Magetan ya Pak? Magetan minta lagi kan? Tapi bagus itu antusiasme ya? Rame. Bojonegoro minta dia kan? Ini yang nelpon terus. Wali Kota Surabaya udah di gedungnya udah dibetulin gitu kan. Udah dibetulin AC-nya udah dipasang, kenapa nggak main-main di Surabaya kan? Gor Pancasila itu kan udah bagus loh. Iya betul. Ya kemarin pakai event internasional. Iya, World Championship. Wah loh. Wali kotanya sangat serius dan sangat membantu kita, langsung dibetulin, dibangun itu semua kan. Nah sekarang kita timbal baliknya nanti baru kita atur, kita mainkan di sana. Oke, nah ini balik ke kompetisi juga nih Pak ya. Ya. Ini saya juga melihat, jadi kompetisi Proliga ini kan jadi salah satu mungkin 3 besar di Asia yang berani untuk datangin pemain asing dunia. Ya, mungkin kayak Jepang atau China ya. Tapi meriahnya kompetisi Proliga banyak yang beranggapan ini nggak berimpact dengan prestasi dari timnas karena asing yang didatangkan rata-rata hitter Pak, terutama posisi sektor putri. Nah ini gimana dari federasi? Apakah akan ada regulasi membatasi, misalnya asing memang 2, tapi nggak boleh di satu posisi yang sama, sehingga akan ada kesempatan nih buat hitter-hitter lokal juga punya kesempatan bermain. Jadi itu yang kita atur di ini, sudah diatur di nanti aturan transfer. Udah kita atur. Itu udah mulai kapan Pak? Tahun 2027. Oh 2027 juga, berarti 2026 belum ya? Belum, kita atur semua aturannya itu. Jadi gimana Pak mengenai? Aturannya itu enggak. Satu, itu salary cap-nya udah kita atur, maksimumnya berapa. Batasan gajinya. Terus pemain timnas itu diatur berapa jumlahnya. Oke. Kemudian pemain asing tidak boleh dia main dalam satu itu dia ambil 2 itu di dalam satu posisi yang sama. Itu untuk pemerataan. Itu udah kita atur. 2027 sudah. Kalau satu hitter, satu lagi harus yang lain. Middle blocker. Iya. Itu udah kita atur. Karena hitter ini dalam capaian maksudnya opposite dan outside hitter atau gimana Pak?
Nah itu pokoknya tidak boleh sama. Jadi itu satu ya. Jadi satu. opposite atau asset-eater tuh Iya. pilih lah ya. Pilih salah satu. Pilih satu atau satu lagi harus middle blocker Iya, atau atau itu. setter. Iya. Atau libero ya. Ya udah, atau libero boleh. Libero setter boleh. Buktinya kemarin yang diambil oleh Samator itu setter. Ya, Baru tanpa kali ada ya. satu-satunya ambil setter. Ya, ini kan juga bagian untuk bisa memberikan kesempatan kan sebetulnya Iya. untuk para pemain dari Indonesia untuk bisa main di Proliga, tapi baru di 2027. Nah, ini belum juga akan diimplementasikan di 2026. Belum tahu karena sudah terlalu mepet. Kini dia udah terlanjur kontrak. Iya, mungkin kalau sekarang agak terlalu mepet untuk kita Pak ya. Kontraknya udah ada yang jalan. Udah jalan. Beberapa tahun juga ya. Iya, jadi dia udah kontrak. Kan kita panggil semua tuh. Wah, kita udah terlanjur kontrak nih. Nggak bisa batalin kontrak gitu. Ya udah kalau gitu sepakat mereka tahun 2027. Kita berlaku. Jadi itu sudah saya tidak tanda tangan aja tuh aturan-aturan itu. Aturan itu. Nah, nanti udah kita sampaikan kepada mereka. Klub-klub kan harus tahu dong itu nggak boleh kita tanda tangan mereka nggak boleh. Nah nanti kita matangkan sekali lagi aturan itu kita berikan kepada mereka. Oke. Kita nggak boleh serta merta gitu kita boleh aja kita punya otoritas itu tapi kita kan nggak demokratis gitu kan. Mesti kita sampaikan lagi kepada mereka, oke lah begini, oke setuju, kita go tahun 2027. Oke, tapi kalau mengenai salary cap nih Pak Imam, khawatir nggak dari federasi adanya salary cap membuat Indonesia nggak bisa datangin pemain asing yang grade A di Proliga berikutnya Pak? Ya kalau itu kita atur itu sebenarnya dengan nilai itu yang kita bikin itu sebenarnya bisa. Kita udah ngitung, kita melakukan perbandingan. Kita udah coba mapping. Tadi dengan itu pun sudah mendapatkan pemain yang bagus. Jadi nggak akan menurunkan kualitas kompetisi, Pak? Iya, tidak. Karena kita udah hitung, itu udah bagus. Dengan itu kita udah hitung, itu pasti bagus. Pertama, PBBSI selalu menghitung jangan sampai yang ikut Proliga itu selalu berkurang karena faktor dana. Satu. Ya kan? Sehingga nanti yang main-main itu aja. Yang kedua, karena itu kasta tertinggi di Indonesia, perbola bola Indonesia, kita tidak akan menurunkan kualitas permainan sehingga nanti mengurangi penonton. Jadi kita wahnya kurang, itu sudah kita hitung tuh. Kita hitung. Sehingga walaupun nanti salary cap-nya kita tentukan, tapi dengan perhitungan, dengan catatan bahwa itu tidak akan mengurangi kualitas pemain dari luar negeri. Walaupun kita atur tidak boleh dua ngambil sama itu enggak. Kita atur juga timnasnya kita atur nggak boleh sekian lebih itu kita atur. Tapi tidak agak mengurangi kualitas. Ya tapi ini udah benar-benar fix Pak di 2027 Pak. Iya fit. Fix ya. Fit. Kita tinggal publish lagi pada panggil mereka klub-klub yang baru kita panggil. Semua yang itu kita panggil. Yang ada potensi untuk ikut kita panggil. Termasuk yang mungkin kemarin-kemarin keluar udah dihubungi juga itu Pak ya? Iya, yang potensi bisa ikut. Yang potensi bisa ikut. Kan banyak kita yang potensi bisa ikut. Banyak sekali klub kita. Nah, tapi kan yang menjadi permasalahan itu semua tim ingin menang. Semua tim mau ke Final Four ya. Final Four. Jadi berbudget dari pemain yang hebat-hebat gitu loh. Yang punya duit sih nggak apa-apa, yang nggak punya duit ya itu kepo. Ya, yang jadi berat sebenarnya untuk federasi menengahi. Karena pastinya kan masing-masing tim ini yang satu pengennya A, ada regulasi, yang satu lagi pengennya regulasinya B. Ini nah memang federasi ini tugasnya menengahi hal tersebut lah ya Pak ya. Betul. Oke, ini tapi kalau misalnya bicara sebetulnya dari Proliga kan kita tahu bahwa Bang Sumsel Bubble ini mundur Pak. Dan banyaknya tim-tim di Proliga ini perusahaan-perusahaan dari BUMN. Nah ini gimana dari federasi supaya perusahaan-perusahaan di luar dari BUMN juga tertarik untuk bisa jadi salah satu mungkin peserta di Proliga. Nah ini gimana nih Pak? Ya jadi gini, strategi kita ini pemasaran. Nah kita lakukan pemasaran dengan salah satu yang tidak memberatkan mereka klub-klub itu dengan apa yang tadi saya katakan ada salary cap, ada ini pemain nasional dengan timnas dengan bukan timnas sudah ada harganya beda-beda gitu kan. Kita tawarkan tidak ada kepada BUMN tapi dengan perusahaan-perusahaan di luar BUMN. Kalau perusahaan di luar BUMN itu pasti akan langgeng terus. Kalau BUMN itu tergantung
direksinya, manajemennya ganti, kadang-kadang nggak suka olahraga ganti. Iya betul. Ya kan gitu kan? Kan itu yang terjadi sebenarnya. Iya. Di 2-3 tahun terakhir. Kemudian yang repot lagi kalau situasi ekonomi lagi nggak bagus, pasti otomatis dia memprioritaskan mana yang paling prioritaskan untuk dilakukan. Ya itu bahayanya di situ. Ya, tapi mudah-mudahan juga punya komitmen BUMN itu untuk memajukan olahraga Indonesia. Karena tanpa dukungan BUMN, ya kan, untuk olahraga di Indonesia itu juga berat kalau pemerintahnya nggak ada itu kan. Ya itu juga mudah-mudahan punya eager untuk itu tetap memajukan olahraga termasuk perbola volian dari ikut cawe-cawe lah dari BUMN. Nah, gitu kan. Cawe-cawe, oke. Tapi kita berusaha untuk mencari keluar selain BUMN sehingga ada sebuah kesinambungan. Kita tidak mau bahwa Proliga ini berhenti, kan tidak mau kan. Karena ini dampaknya sangat luar biasa. Kompetisi baik divisi 1, divisi utama, Proliga dan kelompok umur dampaknya sangat luar biasa. Ya. Satu prestasi, ya kan? Satu prestasi. Sesuai dengan misi dari PBPSI adalah pembinaan prestasi. Ya, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, orang yang tidak tahu adalah dalam pembinaan generasi muda yang berkarakter. Tadi sibukkan dia dengan olahraga, gitu kan? Sibukkan dengan olahraga, makanya ada misi dari PBPSI itu voli masuk desa. Itu kan begitu. Bagaimana membentuk karakter anak pemuda itu yang berkarakter. Okay. Dikasihkan kesibukan bola voli, tidak berkelahi, tidak narkoba, tidak kebut-kebutan dan sebagainya. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya sebetulnya, yang tidak kita sadari adalah masalah membantu perekonomian Indonesia. Karena ada multi efeknya. Ya. UMKM, orang jualan itu banyak sekali di situ. Jangan lupa kalau kita penontonnya banyak juga pajaknya kan negara juga besar, ya kan? Ya betul. Jadi itu orang tidak tahu. Itulah misi kita yang begitu. Sehingga sebetulnya. Nah ini juga mau konfirmasi juga Pak Imam. Kita juga udah di akhir dari perbincangan kita bersama dengan Pak Imam. Artinya kita mau konfirmasi ya dengan jadwal yang akan dirubah, ditukar antara Proliga dan Livoli. Artinya tahun depan Livoli divisi utama berarti nggak ada Pak? Nggak ada. Tapi divisi 1 ada di Desember. Ada bulan Desember. Oke, jadi Livoli divisi utama di 2027 akan ditiadakan. 2026 akan ditiadakan karena baru akan dimulai di Januari 2027. Ya. Sementara Proliga nanti akan dimulai di bulan September 2027 sampai Desember. Tapi Proliga yang 2026 tetap di Januari dulu Pak ya. Oke, nah ini kita sudah masuk akhir Pak Imam. Mungkin terakhir apa yang mau disampaikan sama Volley-mania sekaligus apa yang jadi tantangan dari federasi untuk bisa memajukan bola voli di Indonesia? Ya, terima kasih kepada pemerhati Volley-mania di seluruh tanah air supportnya. Karena keberhasilan kita tentu ada sebuah kolaborasi dengan Volley-mania. Ya, sebuah kebersamaan. Jadi dukungan support selama ini terima kasih dan kita masih tetap melakukan upaya kolaborasi ini dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan perbola volian di tanah air. Nah, PBPSI akan terus berusaha bagaimana mampu memberikan hiburan. Tontonan voli ke depan semakin bagus, semakin berprestasi. Tentu kita akan evaluasi terus sehingga event-event yang bersifat nasional maupun internasional akan memberikan daya juang anak-anak muda Indonesia untuk berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional, juga memberikan kontribusi kepada masyarakat yang merupakan itu tontonan dan tuntunan. Mudah-mudahan cita-cita dari PBPSI ini akan bisa tercapai lewat kolaborasi kita semua. Itu saja kira-kira. Baik, terima kasih Pak Imam Sudjaro sudah hadir di podcast Si Jago Volley, dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol di podcast Si Jago Volley bersama dengan Ketua Umum PBVSI Bapak Imam Sudjaro. Dan akhirnya saya Mas Sugianto Reza, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.